Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran serta menggugah kesadaran. Nama, tempat, dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya hanya bersifat kebetulan semata. Tonton sampai selesai, karena sangat menguras emosi. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Baiklah, kita langsung mulai saja ceritanya. Nisa duduk termenung di depan jendela kamarnya, memandangi matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Sinar jingga yang hangat terasa kontras dengan dinginnya hatinya. Hari ini seharusnya menjadi hari biasa, namun pikiran Nisa penuh dengan kekalutan. Ayah dan ibunya baru saja memintanya untuk menikah dengan Pak Rahmat, seorang kakek kaya yang usianya hampir menyentuh 70 tahun. Nisa merasa terkejut, marah, dan bingung. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan dia, seorang gadis berusia 25 tahun, untuk menikahi pria yang seumuran dengan kakeknya. Nisa tahu keluarganya sedang dalam kesulitan ekonomi. Ayahnya, yang dahulu seorang petani yang tangguh, kini sudah tua dan sakit-sakitan. Penghasilan dari sawah tidak lagi mencukupi untuk menutupi biaya sehari-hari, belum lagi hutang yang terus menumpuk. Dalam keputusasaan, keluarganya memandang Pak Rahmat sebagai penyelamat, seseorang yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Namun, harga yang harus dibayar terlalu tinggi, kebahagiaan Nisa. Ayah, Ibu, aku tidak bisa melakukannya. Nisa memohon di ruang keluarga saat mereka mengutarakan niatnya. Aku tidak mencintai dia, dan aku tidak akan pernah bisa. Dia bahkan lebih tua dari ayah. Ayah Nisa, dengan wajah lesu dan mata sayu, hanya bisa menghela napas panjang. Nak, ini bukan soal cinta, ini soal kelangsungan hidup kita. Pak Rahmat itu orang baik. Dia bisa menjamin hidupmu dan hidup kita semua. Dia tidak menuntut apa-apa, hanya ingin ditemani di sisa hidupnya. Kamu pikir ayah ingin melakukan ini? Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, sambung ibunya, sambil menghapus air mata yang menetes di pipinya. Pak Rahmat adalah orang yang baik hati. Dia bisa memberimu hidup yang layak. Setidaknya, kamu tidak akan kelaparan. Nisa merasa terperangkap di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di satu sisi, dia mencintai keluarganya dan ingin membantu mereka keluar dari kesulitan. Namun, di sisi lain, dia tidak bisa membayangkan dirinya hidup bersama seorang pria tua yang tidak pernah dia cintai. Hatinya hancur dan dunia terasa seperti runtuh di sekelilingnya. Malam itu, Nisa berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamarnya yang terasa semakin sempit. Dalam benaknya, ia terus-menerus bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari situasi ini. Apa aku harus mengorbankan masa depanku demi mereka? Apakah ini benar-benar jalan satu-satunya? Pikirnya. Ia tahu bahwa waktu untuk membuat keputusan semakin dekat. Pak Rahmat tidak akan menunggu selamanya. Besok adalah hari pertemuan antara keluarganya dan Pak Rahmat. Pertemuan yang bisa jadi menentukan masa depan Nisa. Ia merasa seperti domba yang sedang digiring ke tempat penyembelihan, tak berdaya dan dipenuhi dengan rasa takut. Nisa merasakan hatinya memberontak, namun kewajiban dan harapan keluarganya menekan jiwa mudanya. Sepanjang malam, Nisa berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu, jika ia menolak, keluarganya akan kecewa, dan mereka mungkin tidak akan pernah keluar dari kemiskinan. Tapi, jika ia menerima, apakah ia mampu bertahan hidup tanpa cinta? Dengan perasaan terombang-ambing, Nisa akhirnya terlelap dalam kelelahan, namun hatinya tetap resah. Keesokan harinya, dengan langkah berat, Nisa bersiap-siap untuk pertemuan dengan Pak Rahmat. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, meski dalam hatinya, ia merasa jauh dari siap untuk menjalani hidup yang baru ini. Saat ia berdiri di depan cermin, melihat pantulan dirinya, Nisa hanya bisa bertanya dalam hati,
apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Di saat itulah, ia menyadari bahwa hidupnya mungkin akan berubah selamanya, dan ia tidak punya banyak pilihan. Hari pernikahan Nisa dengan Pak Rahmat tiba dengan cepat, seperti angin yang tak terasa, namun tiba-tiba menerpa kuat. Suasana desa tampak meriah, namun di dalam hatinya, Nisa merasakan kehampaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setiap senyuman dan ucapan selamat dari para tetangga hanya menambah perasaan terasingnya. Semua orang tampak bahagia, kecuali dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa bahagia menikahi seorang pria yang usianya lebih tua dari ayahnya sendiri? Pernikahan berlangsung sederhana, namun cukup mewah menurut ukuran desa. Keluarga Pak Rahmat yang terpandang menggelar pesta untuk merayakan pernikahan keempat kakek itu. Meskipun Nisa tahu bahwa banyak orang berbisik di belakangnya. Bisikan-bisikan tentang bagaimana dia menjual dirinya demi harta, atau tentang perbedaan usia yang begitu besar di antara mereka, membuat Nisa merasa semakin kecil. Namun, dia memilih diam. Ini sudah keputusannya. Keputusan yang tidak sepenuhnya ia inginkan, tetapi harus ia jalani demi keluarganya. Saat upacara selesai, Nisa merasa seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan di luar dirinya. Semua orang tampak bergerak cepat, memimpin dan mengarahkan jalannya acara. Ia hanya mengikuti dengan langkah berat, menundukkan kepala, dan berusaha mengabaikan rasa sesak di dadanya. Saat Pak Rahmat mengucapkan ijab kabul dengan tenang dan mantap, Nisa hanya bisa menatap kosong, seakan jiwanya terpisah dari tubuhnya. Ini bukan kehidupan yang pernah ia bayangkan. Malam pertamanya bersama Pak Rahmat terasa canggung dan sunyi. Nisa duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti pikirannya. Pak Rahmat, yang menyadari kegelisahannya, hanya tersenyum lembut dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, Nisa. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Aku mengerti kamu masih beradaptasi. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman." Perkataan itu, meski menenangkan, tetap tidak mampu menghilangkan kegelisahan dalam hati Nisa. Ia menghargai sikap lembut Pak Rahmat, tapi di saat yang sama, ia merasa semakin jauh dari kebahagiaan. Pernikahan ini tidak memiliki cinta, setidaknya dari sisinya, dan Nisa merasa terjebak dalam rutinitas tanpa harapan. Hari-hari berlalu tanpa ada kehangatan yang berarti di antara mereka. Nisa menjalani hari-harinya seperti robot, melakukan tugas sebagai istri tanpa perasaan, sekadar melayani dan memenuhi kewajiban. Pak Rahmat, meski usianya sudah tua, ternyata adalah seorang pria yang sangat perhatian. Ia tidak pernah memaksa Nisa untuk melakukan sesuatu yang ia tidak nyaman, dan selalu bersikap sabar. Nisa bisa melihat bahwa Pak Rahmat sebenarnya adalah orang yang baik hati. Namun kebaikan itu tidak cukup untuk membuatnya mencintai pria tua tersebut. Nisa merasa seperti hidup dalam bayang-bayang masa lalunya yang penuh kebebasan. Di masa lalunya, ia punya mimpi tentang cinta yang penuh gairah dan kebahagiaan. Namun kini semua itu hanya menjadi bayangan yang samar. Namun, semakin lama Nisa tinggal bersama Pak Rahmat, ia mulai menyadari betapa pria tua itu menghargai dirinya. Pak Rahmat selalu berusaha membuat Nisa nyaman, memberikan perhatian kecil yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Setiap pagi, Pak Rahmat selalu menyiapkan teh untuknya, mengajak bicara dengan lembut, menanyakan kabarnya. Meskipun Nisa masih merasakan jarak di antara mereka, ada perasaan hangat yang mulai menyusup di hatinya, meskipun ia berusaha keras untuk menolak merasakannya. Pak Rahmat juga sering bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dia bekerja keras untuk membangun kehidupannya, tentang istri-istrinya yang telah tiada, dan tentang bagaimana dia hanya ingin memiliki teman hidup di sisa umurnya. Nisa mendengarkan cerita-cerita itu dengan hati yang perlahan mulai terbuka. Ia melihat sisi lain dari kakek tua itu, seseorang yang juga pernah merasakan cinta dan kehilangan, sama seperti dirinya. Meski begitu, setiap malam Nisa masih merasakan kesepian.
Ia belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya sekarang adalah bagian dari kehidupan Pak Rahmat. Ada jarak yang masih menganga di antara mereka. Nisa tahu bahwa pernikahan ini adalah kewajiban, namun hatinya masih berusaha mencari makna cinta yang sebenarnya. Waktu berjalan lambat, namun tanpa disadari, hari-hari Nisa bersama Pak Rahmat mulai terasa sedikit lebih ringan. Meskipun cinta belum tumbuh, rasa hormat dan perhatian mulai menyusup. Nisa masih tidak yakin apakah ia bisa mencintai Pak Rahmat. Tetapi setidaknya, ia mulai menerima kenyataan bahwa pria tua itu benar-benar menyayanginya dengan tulus. Waktu terus bergulir. Hari-hari yang awalnya terasa seperti beban berat bagi Nisa perlahan berubah. Ia masih terbangun setiap pagi dengan perasaan canggung. Namun sikap tulus dan kasih sayang yang terus-menerus diberikan Pak Rahmat mulai meluluhkan hatinya. Ia tak lagi melihat Pak Rahmat sebagai kakek tua yang mengikatnya dalam pernikahan tanpa cinta, tetapi sebagai seorang pria yang setia, penuh kelembutan dan perhatian. Walau usianya sudah lanjut, hati Pak Rahmat tetap segar dengan cinta yang tulus. Suatu pagi, saat Nisa sedang menyapu halaman rumah, Pak Rahmat keluar dengan secangkir teh hangat di tangannya. "Untukmu," katanya sambil tersenyum lembut. Nisa, yang awalnya biasa menghindari interaksi seperti ini, kali ini menerima teh itu dengan rasa terharu. Kejadian ini mungkin sederhana, namun perlahan, perhatian kecil ini mulai mengisi kekosongan di hatinya. Nisa mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Setiap malam, Pak Rahmat memastikan pintu terkunci rapat dan lampu kamar dinyalakan sebelum tidur, agar Nisa tidak merasa takut. Saat makan bersama, Pak Rahmat seringkali menanyakan masakan apa yang disukai Nisa dan memintanya memasak apa yang ingin ia makan. Kelembutan dalam setiap tindakannya membuat Nisa tersentuh tanpa ia sadari. Satu malam, setelah mereka makan malam bersama, Pak Rahmat duduk di teras rumah dan memandang langit. Nisa bergabung di sampingnya, merasakan ketenangan dalam keheningan mereka. Pak Rahmat mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang istri-istrinya yang telah tiada, tentang anak-anaknya yang kini tinggal jauh. Ia berbicara tanpa rasa sedih, tetapi lebih seperti seorang lelaki tua yang penuh dengan kenangan. "Hidup memang tak selalu seperti yang kita inginkan," kata Pak Rahmat pelan. "Tapi kadang kita diberi sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang kita harapkan. Seperti kamu." Nisa terdiam, merasa hatinya mulai melembut. Kata-kata Pak Rahmat terasa tulus, tanpa ada beban. Ia tidak menuntut apapun dari Nisa, hanya menginginkan kehadiran dan kebahagiaan di masa tuanya. Hal ini membuat Nisa mulai mempertimbangkan apa arti cinta dan keikhlasan sebenarnya. Pak Rahmat, meskipun jauh lebih tua, memperlakukannya dengan rasa hormat dan kelembutan yang bahkan mungkin tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, Nisa memutuskan untuk memasak makanan kesukaan Pak Rahmat. Ia ingin membalas semua kebaikan yang telah diberikan kakek tua itu. Saat menyajikan makanan di meja, Pak Rahmat tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya, Nisa merasakan kehangatan dalam hatinya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Rahmat memuji masakannya dengan hangat, dan ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Nisa merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Lambat laun, interaksi mereka berubah dari sekadar formalitas menjadi sesuatu yang lebih intim. Setiap malam, setelah Pak Rahmat bercerita tentang kehidupannya di masa lalu, Nisa mulai merasakan bahwa dirinya juga ingin berbagi. Ia mulai menceritakan masa lalunya, mimpi-mimpinya yang tak tercapai, serta perasaan terjebaknya dalam pernikahan ini. Namun, di tengah cerita itu, ia mulai menyadari bahwa mungkin, tanpa ia sadari, hatinya telah berubah. Pak Rahmat selalu mendengarkan dengan seksama, tanpa pernah memotong pembicaraan Nisa. Ia memberikan ruang untuk Nisa mengungkapkan perasaannya. Perlahan, Nisa merasa lebih nyaman, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional.
Setiap perhatian kecil yang diberikan Pak Rahmat mulai dirasakan dengan sepenuh hati oleh Nisa. Hatinya yang dulu beku, kini perlahan-lahan mencair, membuka ruang bagi perasaan baru yang belum pernah ia duga akan tumbuh. Puncak dari perubahan ini terjadi suatu malam. Ketika Nisa terbangun dari mimpi buruk, Pak Rahmat berada di sana, duduk di samping tempat tidurnya, menenangkan dengan kata-kata lembut. "Aku ada di sini, Nisa. Jangan takut." Dalam momen itu, Nisa merasakan kehangatan yang begitu mendalam. Bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia mulai menyadari bahwa pria tua di depannya ini telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Bukan karena pernikahan atau kewajiban, tapi karena ada perasaan tulus yang mulai mengakar. Meski Nisa belum berani mengakui perasaannya sepenuhnya, ia tahu ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia mulai menikmati kebersamaan mereka, menghargai setiap perhatian dan kelembutan yang diberikan Pak Rahmat. Cinta yang dulu terasa mustahil, kini mulai tumbuh meski dengan langkah perlahan. Setiap hari berlalu dengan lebih ringan. Nisa tak lagi merasa terjebak. Ia tidak tahu apakah perasaan ini bisa disebut cinta, tetapi ia tahu bahwa ia mulai peduli. Pak Rahmat, dengan segala kelembutan dan kesabarannya, telah membuktikan bahwa cinta tidak selalu datang dari gairah semata, tapi dari rasa nyaman dan pengertian yang tumbuh perlahan seiring berjalannya waktu. Perasaan Nisa terhadap Pak Rahmat telah berubah secara perlahan namun pasti. Apa yang dulu terasa seperti keterpaksaan kini mulai menjadi kebersamaan yang berarti. Setiap hari, Nisa merasakan perasaan hangat yang mengalir saat ia bersama kakek tua itu. Cinta yang tak pernah ia bayangkan muncul di hatinya. Mulai tumbuh seperti tunas kecil di tengah padang tandus. Tidak ada lagi keengganan dalam setiap interaksi mereka. Yang ada hanya kenyamanan dan perasaan ingin membahagiakan satu sama lain. Suatu pagi, saat sinar matahari mulai menembus jendela kamar, Nisa bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan untuk Pak Rahmat. Sesuatu yang sederhana namun penuh perhatian. Ketika kakek itu duduk di meja makan, matanya yang penuh kasih menatap Nisa dengan kagum. "Kamu tidak perlu melakukan ini setiap hari, Nisa," katanya lembut. Nisa tersenyum. Kali ini bukan senyum yang dipaksakan. "Aku melakukannya karena aku ingin. Aku ingin membuatmu bahagia," jawabnya. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa bahwa ia benar-benar ingin merawat pria tua itu. Bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta yang perlahan menyelimuti hatinya. Pak Rahmat terdiam sejenak, tampak terharu dengan perubahan sikap Nisa. Hari-hari yang mereka lalui tak lagi sepi dan canggung. Mereka mulai terbuka satu sama lain, tak hanya dalam percakapan, tetapi juga dalam perasaan. Setiap malam, saat mereka duduk di teras menikmati udara malam, Nisa merasakan bahwa ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Kini ia bisa menerima kenyataan bahwa hidup bersama Pak Rahmat adalah takdir yang membawa kebahagiaan yang tak terduga. Setiap kali Pak Rahmat menggenggam tangannya atau menatapnya dengan penuh kasih sayang, Nisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, tanda bahwa cinta itu benar-benar tumbuh di hatinya. Pada suatu malam yang dingin, Pak Rahmat mengajak Nisa berbicara lebih dalam tentang masa depannya. "Nisa, aku tahu aku tidak akan ada di sini selamanya. Usia dan kesehatanku tidak seperti dulu lagi. Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku hanya ingin melihatmu bahagia. Jika suatu saat aku pergi, aku berharap kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan bahagia," kata Pak Rahmat. Suaranya pelan namun penuh makna. Nisa merasakan hatinya mencelos mendengar kata-kata itu. Ia menunduk, tak bisa membayangkan hidup tanpa Pak Rahmat di sisinya. Kakek tua itu bukan hanya menjadi suaminya, tetapi juga teman, pelindung, dan seseorang yang ia cintai. "Aku tidak ingin membicarakan itu sekarang, Pak. Kau masih ada di sini, dan itu yang terpenting," jawab Nisa sambil menggenggam tangan Pak Rahmat erat-erat. Malam itu, setelah percakapan mendalam mereka, Nisa mulai memahami betapa berharganya waktu yang mereka miliki bersama. Ia mulai menghargai setiap momen, setiap detik yang berlalu,
dan semakin menyadari bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk yang berbeda. Cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang ideal, tetapi justru dalam kehadiran dan pengorbanan kecil yang dilakukan setiap hari. Ketika hubungan mereka semakin erat, Nisa pun mulai membuka hatinya untuk hubungan fisik. Yang dulunya terasa canggung dan menakutkan kini menjadi pengalaman yang penuh keintiman dan kelembutan. Pak Rahmat, meski usianya sudah tua, tetap memperlakukan Nisa dengan penuh hormat dan kehangatan. Tidak ada desakan atau tuntutan, hanya kasih sayang yang mendalam. Nisa, yang pada awalnya merasa tidak nyaman, kini menemukan kebahagiaan dalam kedekatan mereka. Tak disangka, Pak Rahmat yang sudah lanjut usia masih memiliki energi yang membuat Nisa terkejut. Setiap malam, ketika mereka bersama, Nisa menemukan kenyamanan yang luar biasa dalam pelukan suaminya. Meski usianya sudah senja, Pak Rahmat memiliki kekuatan yang tak Nisa duga. Dengan kelembutan dan kehati-hatian, Pak Rahmat memberikan kebahagiaan yang dalam kepada Nisa, membuat setiap malam mereka terasa hangat dan penuh dengan keintiman yang menyatu dengan perasaan cinta yang semakin tumbuh. Keperkasaan Pak Rahmat yang Nisa anggap mustahil pada awalnya, membuatnya ketagihan akan kehangatan dan kenyamanan yang pria tua itu tawarkan. Setiap malam, Nisa mulai merindukan kebersamaan mereka, bukan hanya dari segi emosional, tetapi juga dalam keintiman yang mereka bagi. Pelukan Pak Rahmat yang kuat dan sentuhan lembutnya selalu membuat Nisa merasa aman dan dicintai. Meski usia mereka terpaut jauh, hubungan mereka terasa seperti tak ada batasan. Nisa mulai merasakan betapa ia membutuhkan Pak Rahmat di sisinya. Bukan hanya untuk kehadirannya, tetapi juga untuk kehangatan yang diberikan suaminya setiap malam. Hubungan fisik mereka menjadi sesuatu yang istimewa, membawa mereka lebih dekat dan lebih terikat satu sama lain. Setiap malam, Nisa merasakan keinginan yang kuat untuk berada dalam pelukan Pak Rahmat, menikmati setiap momen bersama dengan rasa cinta yang semakin mendalam. Setiap malam, mereka menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh Nisa. Mereka berbagi keintiman fisik dan emosional dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Rahmat selalu sabar, lembut, dan memahami perasaan Nisa. Hubungan mereka tidak didasarkan pada nafsu, tetapi pada rasa saling menghormati dan cinta yang berkembang perlahan. Nisa mulai menikmati setiap momen bersama Pak Rahmat, merasakan kebahagiaan yang dalam dari kedekatan mereka. Pak Rahmat sering memuji kecantikan Nisa, bukan hanya dari penampilannya, tetapi juga dari hatinya yang mulai terbuka untuk mencintai. "Kamu adalah anugerah terindah di akhir hidupku, Nisa," katanya suatu malam sambil memeluk Nisa dengan hangat. Kata-kata itu membuat hati Nisa bergetar, dan ia tahu bahwa perasaannya terhadap kakek tua ini semakin kuat. Setiap kali Nisa menatap wajah Pak Rahmat yang sudah mulai menua, ia merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia tahu bahwa waktu mereka bersama tidak akan lama, tetapi itu justru membuatnya semakin menghargai setiap momen yang mereka habiskan. Nisa merasakan cinta yang berbeda, lebih dewasa, lebih tulus, dan lebih penuh pengertian. Kini, Nisa merasa hidupnya penuh. Setiap kali ia berada di sisi Pak Rahmat, ia merasa tenang, aman, dan dicintai. Dan Nisa pun membalas cinta itu dengan sepenuh hati. Hubungan mereka telah melampaui batasan usia dan situasi. Kini, Nisa merasa siap menghadapi apapun, selama ia berada di sisi Pak Rahmat, selama cinta mereka masih ada. Hubungan Nisa dan Pak Rahmat mencapai puncaknya dalam kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap malam, Nisa tak lagi menahan perasaannya. Ia menemukan kenyamanan dan kebahagiaan dalam pelukan Pak Rahmat, dan malam-malam mereka bersama menjadi momen yang paling dinantikan dalam hidupnya. Pak Rahmat, meski sudah lanjut usia, tetap memberikan cinta dengan kekuatan yang luar biasa. Nisa seringkali terkejut betapa perkasanya suaminya, seolah-olah usia hanyalah angka yang tak pernah menghalangi kekuatan cinta yang mereka bagi. Keintiman mereka yang dulu terasa aneh dan canggung,
kini menjadi bagian yang paling Nisa syukuri. Setiap sentuhan, setiap pelukan, membuatnya merasa begitu dicintai dan diinginkan. Nisa tak pernah menyangka bahwa seorang pria seusia Pak Rahmat bisa memberikan kehangatan yang begitu dalam, seakan tak ada batasan usia atau fisik yang memisahkan mereka. Setiap malam, Nisa mendapati dirinya ingin lebih dekat lagi, merasakan kehangatan yang ia dambakan dari Pak Rahmat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nisa tak bisa memungkiri bahwa waktu terus berjalan. Pak Rahmat semakin sering merasa lelah, meski tak pernah mengeluh. Ia tetap memberikan cintanya dengan tulus, tetapi Nisa mulai menyadari tanda-tanda keletihan yang tak dapat diabaikan. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di teras, menikmati semilir angin sore, Pak Rahmat batuk pelan dan terdengar sedikit berat. Nisa, yang saat itu sedang mengiris buah, langsung mendekat dengan penuh perhatian. "Pak, kamu baik-baik saja?" tanya Nisa. Kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Pak Rahmat tersenyum, menenangkan dengan tatapan lembutnya. "Aku baik-baik saja, Nisa. Hanya lelah sedikit," jawabnya. Namun, dalam hatinya, Nisa merasakan firasat yang kurang baik. Ada rasa takut yang perlahan menyusup ke dalam pikirannya. Sebuah ketakutan akan kehilangan. Meski Pak Rahmat selalu tampak kuat di hadapannya, Nisa tahu bahwa usia tidak bisa dibohongi. Waktu berlalu, dan meskipun Pak Rahmat masih bisa memberikan kebahagiaan dalam setiap keintiman mereka, Nisa mulai melihat tanda-tanda fisik yang semakin melemah. Setiap kali mereka berbaring bersama, Nisa semakin erat memeluk suaminya, seakan tak ingin melepaskan. Ada sesuatu yang ia rasakan dalam hatinya, bahwa kebahagiaan ini mungkin tak akan bertahan lama. Namun, ia menolak memikirkannya lebih jauh. Nisa ingin hidup di saat ini, menikmati setiap detik yang mereka habiskan bersama. Suatu malam, setelah mereka melewati momen penuh kehangatan dan cinta, Nisa terbangun mendengar Pak Rahmat yang terengah-engah di sisinya. Ia segera menyalakan lampu kamar, melihat suaminya yang tampak kesulitan bernapas. Tanpa berpikir panjang, Nisa langsung bergegas mengambil ponselnya dan menghubungi dokter. Sambil menggenggam tangan Pak Rahmat, Nisa mencoba menenangkannya, meskipun hatinya diliputi rasa takut yang mendalam. "Pak, tahan sedikit. Ya, dokter akan segera datang," ucap Nisa dengan suara bergetar. Pak Rahmat, meski tampak lemah, masih berusaha tersenyum kepada Nisa. "Jangan khawatir, Nisa. Aku sudah merasa cukup bahagia. Terima kasih untuk semua yang kau berikan," ucapnya pelan. Kata-kata itu membuat hati Nisa hancur. Ia tak siap mendengar suaminya berbicara seperti itu, seolah-olah ia sudah siap untuk pergi. Nisa tak bisa menahan air matanya. Ia mencengkram tangan Pak Rahmat erat-erat, berharap dapat memberikan kekuatan, tetapi yang ada hanya rasa takut kehilangan. Dokter datang beberapa saat kemudian dan memeriksa kondisi Pak Rahmat. Meskipun ada usaha untuk menstabilkan kesehatannya, Pak Rahmat tak kunjung membaik. Dalam beberapa hari, kesehatan Pak Rahmat semakin menurun. Nisa tak pernah meninggalkan sisinya. Setiap hari berada di samping tempat tidur suaminya, memastikan ia mendapat kenyamanan yang maksimal. Mereka jarang berbicara, tetapi dalam keheningan itu, Nisa merasakan cinta yang begitu kuat. Pada suatu pagi yang cerah, di saat Nisa tengah mengusap kening Pak Rahmat yang berbaring lemah, kakek itu membuka matanya dan menatap Nisa dengan tatapan yang lembut namun lemah. "Nisa, aku mencintaimu. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan di akhir hidupku," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Nisa menangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia tahu bahwa waktu mereka tak lama lagi. "Aku juga mencintaimu, Pak. Jangan tinggalkan aku, tolong," isaknya. Namun di dalam hatinya, Nisa tahu bahwa saat itu akan datang. Dan memang, beberapa menit kemudian, Pak Rahmat menutup matanya untuk yang terakhir kalinya. Nisa masih menggenggam tangannya, berharap keajaiban akan terjadi. Namun detak jantung suaminya telah berhenti.
dunia Nisa runtuh dalam sekejap. Suaminya, pria yang awalnya ia tolak dan benci, kini telah menjadi sosok yang paling ia cintai dan sayangi, telah pergi selamanya. Tangis Nisa pecah di kamar itu, dengan tangan masih menggenggam erat tangan Pak Rahmat yang kini telah dingin. Kepergian suaminya meninggalkan kekosongan yang begitu dalam di hatinya. Nisa tak tahu bagaimana ia akan melanjutkan hidup tanpa kehadiran Pak Rahmat. Setelah pemakaman Pak Rahmat, rumah itu terasa begitu sepi. Tidak ada lagi suara lembut Pak Rahmat yang memanggilnya. Tidak ada lagi tawa hangat yang menemani hari-harinya. Nisa sering terbangun di malam hari, masih merindukan pelukan dan kehangatan suaminya. Kehidupan yang dulu terasa penuh cinta, kini berubah menjadi sunyi yang menyakitkan. Meskipun Nisa berusaha tegar, luka kehilangan itu begitu dalam. Namun, di tengah kesedihannya, Nisa merasa bersyukur. Ia bersyukur karena meski hanya untuk sementara, ia telah merasakan cinta yang sejati. Pak Rahmat mungkin sudah pergi, tetapi cintanya akan selalu hidup di hati Nisa. Cinta yang tak terduga, yang lahir dari sebuah keterpaksaan, kini menjadi kenangan paling berharga dalam hidupnya. Hari-hari setelah kepergian Pak Rahmat terasa seperti mimpi buruk yang panjang bagi Nisa. Ia sering terbangun di malam hari, merasakan kekosongan di sampingnya, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi, bahwa suaminya akan kembali dan memeluknya erat seperti biasa. Namun kenyataan memukulnya keras setiap pagi, ketika ia menyadari bahwa Pak Rahmat telah pergi untuk selamanya. Kehidupan yang dulu penuh dengan kehangatan, cinta, dan kebersamaan, kini berubah menjadi sunyi yang tak tertahankan. Setiap sudut rumah itu mengingatkan Nisa pada kenangan bersama Pak Rahmat. Kursi di teras, tempat mereka biasa duduk berdua, sambil menikmati angin sore. Kamar tidur yang kini terasa dingin tanpa kehadiran suaminya. Hingga dapur di mana Nisa sering menyiapkan makanan untuk Pak Rahmat dengan penuh cinta. Semua hal kecil itu kini menjadi saksi bisu dari cinta yang pernah tumbuh di antara mereka. Kehidupan Nisa yang dulu tampak bahagia, kini terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan. Nisa sering merenung, bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana ia bisa terus hidup tanpa Pak Rahmat di sisinya. Meskipun hubungan mereka dimulai dengan penuh keraguan dan kebencian, cinta yang akhirnya tumbuh di antara mereka telah menjadi fondasi bagi kebahagiaan Nisa. Pak Rahmat bukan hanya suami, tetapi juga seorang teman, pelindung, dan sahabat sejati. Dan kini, ketika pria itu telah pergi, Nisa merasakan kekosongan yang begitu dalam. Namun, di tengah kesedihan yang begitu pekat, Nisa tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Meski sulit, ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan selamanya. Pak Rahmat pernah berpesan kepadanya, "Jika suatu saat aku pergi, aku ingin kau melanjutkan hidupmu dengan bahagia." Pesan itu terus terngiang-ngiang di benak Nisa, seperti sebuah harapan yang tak boleh ia abaikan. Dengan perasaan yang berat, Nisa mencoba mengumpulkan kembali serpihan-serpihan kehidupannya yang hancur. Ia mulai memberanikan diri keluar dari rumah, mencoba kembali terhubung dengan dunia luar, yang selama ini terasa jauh. Nisa kembali mengunjungi tetangga-tetangga yang dulu sering ia abaikan, sekadar berbincang ringan atau sekadar berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa kehilangan. Namun, di balik senyuman yang ia tampilkan kepada orang-orang di sekitarnya, Nisa masih merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Meski ia berusaha terlihat kuat, hatinya masih hancur. Seiring waktu, perlahan namun pasti, Nisa mulai menemukan sedikit kekuatan. Ia mulai menata ulang hidupnya, sedikit demi sedikit. Nisa memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaan, menggunakan rutinitas harian sebagai pelarian dari rasa duka yang masih menggantung di hatinya. Setiap hari, ia mencoba untuk tetap sibuk, menjaga agar pikirannya tidak terlalu lama terjebak dalam kesedihan. Namun, ada kalanya, di malam hari yang sunyi, Nisa kembali tenggelam dalam ingatan-ingatan bersama Pak Rahmat. Satu hal yang terus menyemangati Nisa adalah kenangan akan cinta yang mereka bagi. Meski Pak Rahmat telah pergi,
cinta mereka tetap hidup dalam hatinya. Nisa mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak berakhir dengan kematian. Cinta itu tetap ada, meski orang yang mencintainya telah tiada. Dan itulah yang membuat Nisa bertahan. Ia memutuskan bahwa cara terbaik untuk menghormati Pak Rahmat adalah dengan melanjutkan hidupnya, menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur atas cinta yang pernah ia miliki. Sebulan setelah kepergian Pak Rahmat, Nisa menemukan buku harian suaminya di dalam laci meja kerja. Dengan tangan bergetar, ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Di dalam buku itu, Pak Rahmat sering menulis tentang hari-hari mereka bersama, perasaan bahagianya, dan betapa ia mencintai Nisa. Setiap kata yang tertulis di sana terasa seperti pesan dari hati suaminya. Pak Rahmat menulis dengan jujur tentang betapa ia bersyukur bisa memiliki Nisa di sisinya di tahun-tahun terakhir hidupnya. Air mata Nisa tak dapat terbendung saat membaca tulisan suaminya. Di satu halaman, ia menemukan sebuah pesan yang ditulis Pak Rahmat sebulan sebelum ia meninggal. Nisa, aku tahu waktu kita tidak akan lama, tapi aku ingin kau tahu, mencintaimu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Jika aku pergi, jangan bersedih terlalu lama. Lanjutkan hidupmu dan temukan kebahagiaanmu. Aku akan selalu bersamamu, meski hanya dalam kenangan. Pesan itu menghancurkan pertahanan Nisa, namun juga memberikan kekuatan yang tak terduga. Ia merasa seperti Pak Rahmat masih ada di sana, mendukungnya meski secara fisik ia telah tiada. Buku harian itu menjadi harta berharga bagi Nisa, sesuatu yang selalu ia baca ketika ia merindukan suaminya. Setiap kali ia merasa kehilangan, Nisa membuka buku itu dan menemukan kehangatan yang pernah mereka bagi. Pada akhirnya, Nisa mulai memahami bahwa hidup harus terus berjalan. Meski Pak Rahmat sudah tiada, cinta mereka akan selalu ada, menjadi bagian dari dirinya yang tidak akan pernah hilang. Ia tidak akan pernah melupakan suaminya, tetapi Nisa tahu bahwa ia harus membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia harus melanjutkan, seperti yang diinginkan Pak Rahmat. Meski jalan yang ia lalui penuh dengan rasa kehilangan dan kesedihan, Nisa mulai menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh makna, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mengenang cinta yang pernah ia miliki. Pak Rahmat mungkin telah tiada, tetapi cintanya akan selalu ada dalam setiap langkah yang Nisa ambil. Kini, setiap malam Nisa bisa tidur dengan lebih tenang, meski kadang ia masih terbangun merindukan pelukan hangat Pak Rahmat. Namun, ia tahu bahwa cinta sejati mereka akan selalu hidup dalam hatinya, dan itu cukup untuk membuatnya merasa damai. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Rahmat, Nisa mulai menemukan kedamaian dalam hidupnya. Meski masih ada rasa kehilangan, ia mulai menerima kenyataan dan melihat ke depan. Setiap pagi, Nisa bangun dengan rasa syukur atas kenangan yang ia miliki bersama suaminya. Kini, ia lebih banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri, merenung, dan mencari arti dari setiap pengalaman hidupnya. Suatu hari di taman, di bawah pohon yang pernah menjadi saksi kisah cinta mereka, Nisa tersenyum sendiri. Ia merasa bahwa cinta yang pernah ia alami bukanlah sesuatu yang hilang, melainkan kekuatan yang akan selalu menemani langkahnya. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir, meski orang yang dicintai telah tiada. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati melampaui batas waktu dan kematian. Hidup ini penuh dengan kehilangan, tetapi cinta, kenangan, dan kekuatan untuk melanjutkan hidup adalah warisan paling berharga yang bisa kita bawa. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Rahmat, Nisa merasa hidupnya berubah menjadi perjalanan emosional yang mendalam. Setiap hari, meski dimulai dengan rasa kehilangan, ia mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mengunjungi taman yang dulu menjadi tempat istimewa bagi mereka, duduk di bawah pohon besar dan merenung tentang segala yang telah terjadi. Di sana, dengan angin yang lembut menyapu wajahnya,
Nisa merasakan kehadiran Pak Rahmat di setiap sudut taman. Ia tersenyum dengan air mata yang mengalir, merasakan bahwa meskipun Pak Rahmat telah pergi, cinta mereka tetap hidup di dalam hatinya. Nisa tahu bahwa cinta sejati tidak hilang dengan kematian, melainkan menjadi bagian dari siapa dirinya yang baru. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati memiliki kekuatan untuk melampaui batasan waktu dan kematian. Dalam setiap kehilangan, kita menemukan kekuatan untuk mengingat dan menghargai cinta yang telah ada. Kehidupan terus berjalan, dan cinta yang tulus akan selalu memberikan kekuatan untuk melanjutkan dan menemukan harapan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.